Ini diagram Kaisar Sambo ini benar nggak sih ini? Irjen Pol Verdi Sambo memang benar-benar keterlaluan. Selain menyeret puluhan sejawatnya di institusi kepolisian, ia juga menyeret istrinya sendiri ke dalam pusaran kasus besar. Putri Chandrawati, wanita keturunan Bali ini, kini senasib dengan sang suami. Setelah dilakukan proses penyelidikan mendalam, Putri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dengan demikian, Putri menjadi orang kelima yang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya sang suami, Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Rizky Rizal, serta sopir pribadinya Kuat Ma'ruf. Lalu apa yang membuat Putri Chandrawati terseret kasus pembunuhan Brigadir J? Rupanya, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, Sambo menggelar rapat kecil di lantai 3 rumah pribadinya di Jalan Saguling 3 Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut ada Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan tentu Sambo sendiri. Dalam rapat itulah Baradae diberi perintah oleh Verdi Sambo untuk mengeksekusi Brigadir J. Dan saat itu pula Sambo dan Putri menjanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Baradae, serta masing-masing 500 juta rupiah kepada Bribka Rizky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kini membuat institusi kepolisian remuk. Bagaimana tidak, hingga akhir pekan kemarin, sudah 83 personel polisi diperiksa terkait kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Bahkan 6 diantaranya termasuk Verdi Sambo dinyatakan telah menghalangi proses penyidikan. Karenanya bukan tak mungkin akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Spekulasi terkait tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di tangan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo semakin liar. Saat ini bukan hanya fokus pada perkara pembunuhan berencana yang dilakukan Sambo, tapi merembet ke isu liar lainnya. Salah satunya soal kerajaan Sambo di tubuh Polri. Kan Kapolri sudah mengumumkan soal motif nanti di dalam. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Saya ingin tanyakan Pak, ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Ya, di tengah kasus bergulirnya kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh Verdi Sambo, tiba-tiba muncul dokumen misterius yang tersebar di media sosial. Dokumen tersebut berjudul Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. 303 sendiri merupakan pasal di dalam KUHP yang mengatur tindak pidana perjudian. Menyusul isu tersebut, Kapolri akhirnya memberikan pernyataan tegas soal perjudian. Beberapa hal yang menjadi catatan yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, pengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot.
illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Bak gayung bersambut, pernyataan tegas Kapolri pun dilaksanakan oleh jajaran kepolisian di tingkat daerah. Seperti di Medan, Kapolda Sumatera Utara langsung turun ke lapangan menggerebek tempat judi online di perumahan elit Cemara Asri, Percut Setuan, Kota Medan pada 9 Agustus 2022. Di Garut, polisi juga melakukan hal yang sama. Penggerebekan dilakukan di 2 lokasi berbeda di wilayah Haru Panggung pada 19 Agustus 2022. Bagian diri itu. Disusul Polda Jawa Tengah yang menggerebek tempat judi online di wilayah Desa Bojong Sari, Purbalingga pada 20 Agustus 2022. Saya tegaskan bahwa terkait dengan masalah judi, ini sebenarnya pengungkapannya 1 tahun ini, dari Januari sampai Agustus itu kita telah mengungkap kurang lebih 641 judi online dan 1.408 perkara judi konvensional. Jadi ada kurang lebih 3.296 tersangka. Sementara untuk bulan Agustus ini 286 perkara judi online dan 453 perkara judi konvensional dengan tersangka 1.298 tersangka. Namun karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah itu judi darat, yang masih nanti kemudian ada kegiatan. Jadi kalau itu nanti saya dapati, pejabatnya pasti saya copot. Udah tahulah kita udah diatur, karena kenapa saya bisa tahu kemarin yang di Mangga Besar itu ditangkap banyak, cuma mainan 50.000 aja ditangkap. Jadi itulah seolah-olah penangkapan itu, nih loh kami mau membersihkan perjudian. Tapi bandarnya mana? Kagak ditangkap, kagak masuk ke sana. Bandar besarnya kagak ada. Pada teriak semua kan di situ. Info yang saya dengar terakhir itu bulanannya sekitar 30 miliar, Bang. 30 M. 1 bulan 30 miliar. Untuk menampis keterlibatan polisi mengadakan semacam operasi gitu kan. Tapi ya kita bisa bilang itu lucu, itu asal-asalan. Saya di video saya, dan saya bahkan sudah WA Kapolri semalam. Saya sebutin nama-namanya mereka semua, bandar-bandarnya, saya ada nomor handphonenya semua, saya kasih di situ. Kalau kamu memang mau serius. Irjen Pol Verdi Sambo, karir Jenderal Bintang 2 ini sekejap rontok akibat kekejaman yang dilakukannya kepada sang ajudan Brigadir J. Pria kelahiran Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada 9 Februari 1973 ini bukan polisi kaleng-kaleng. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 ini banyak mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi atensi kepolisian. Jabatan terakhirnya sebagai Kadif Propam Polri sebelum akhirnya ia tersandung kasus pembunuhan berencana yang menyebabkan tewasnya Brigadir J. Sambo juga sempat menjadi Kasat Gasus Merah Putih yang sekarang akhirnya dibubarkan oleh Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Kini Sambo telah dijadikan sebagai tersangka. Ia menjadi dalang pembunuhan anak buahnya sendiri.